Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen. Sebelum melanjutkan video pembelajarannya, pastikan jangan sampai salah kelas ya. Video pembelajaran yang sedang adik-adik tonton adalah video pembelajaran untuk kelas 5 SD. Sudah betul? Kelas 5 SD. Nah, sebelum kita berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba disiapkan dulu Alkitabnya, buku paketnya, atau e-booknya ya, e-book agama Kristen, dan juga kertas tugasnya yang sudah diberikan, ya, atau yang tulis di buku tulis juga nggak apa-apa, pokoknya disiapin semua. Sudah, kalau sedang disiapkan di pause dulu videonya nggak apa-apa. Disiapkan, kemudian di-play lagi, dilanjutkan lagi. Sudah siap? Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata. Sekarang karena udah kelas 5, bukan kelas 4 lagi, belajar untuk berdoa, memulai pelajaran sendiri ya, oke? Jadi setelah ini adik-adik berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa diucapin ya, jangan berdoa dalam hati. Belajar berdoa diucapkan, supaya nanti saat masuk sekolah juga udah biasa, di sekolah minggu juga udah biasa berdoa. Ya, udah siap? Jadi sekarang lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Adik-adik berdoa, videonya boleh di pause dulu. Ketika berdoa, setelah selesai, dilanjutkan lagi. Oke, berdoa, 1, 2, 3. Ya, berdoa. Amin. Sudah selesai berdoanya? Ya. Sekarang dibuka buku pelajarannya untuk kelas 5. Dibuka buku paket agamanya atau e-booknya halaman 27. Halaman 27, adik-adik. Ya, ada yang masih ingat gak kalau minggu lalu itu belajarnya tentang apa? Tentang apa minggu lalu? Kelas 5 tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus, Dia sudah berkorban untuk kita, manusia yang berdosa. Namun kita melihat adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan menebus dosa kita, terkadang manusia ini masih bandel, masih suka berbuat jahat. Terus gimana dong Kak Sam? Kita suruh Tuhan Yesus disalib lagi? Oh, tidak bisa adik-adik. Ya, Tuhan Yesus disalib hanya 1 kali untuk menebus kita semua. Dan kalau tadi yang Kak Sam bilang, kalau masih ada kita yang mungkin gak sengaja berbuat kesalahan atau pernah melakukan dosa, maka caranya kita harus berdoa meminta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, maka kalau kita datang berdoa, kita minta ampun, Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Dia mengampuni namun jangan diulangi lagi. Tapi Kak Sam, kalau nggak sengaja diulang lagi, minta ampun lagi adik-adik. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia akan mengampuni kita kalau kita mengaku. Adik-adik gimana? Apakah sudah berdoa kepada Tuhan Yesus mengakui kesalahannya? Ya, tetapi jangan diulang-ulangin adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus nggak mau kita sengaja melakukan dosa. Nanti Tuhan Yesus malah marah kalau sengaja diulang-ulang. Ya, jadi itu dia tadi, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Nah, pelajaran kita di halaman 27 ini, pelajaran yang ke-7, kita mau belajar tentang, apa? Baca judulnya pelajaran 7, baca sama-sama dengan Kak Sam. 1, 2, 3. Pengampunan Allah. Seperti yang tadi Kak Sam bilang, Allah itu, Dia mengampuni kita ketika kita mau bertobat. Apa itu bertobat? Berubah sikapnya dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik.
Ya, kalau nggak percaya Tuhan Yesus, wah tidak bisa. Kan Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, telah menebus kita. Jadi kita harus bertobat melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Kita akan melihat sebuah kisah. Kisahnya ini yang pernah dengar, coba, tentang seorang nabi bernama Nabi Yunus. Kalau yang tadi udah disiapin Alkitabnya, boleh dibuka. Kira-kira kalau cerita tentang Nabi Yunus terdapat di kitab mana? Kitab mana? Kitab Yunus juga, ya. Kita buka kitab Yunus pasal yang pertama. Kitab Yunus pasal pertama udah dapet. Kak Sem bacakan ayat 1 dan 2. Kalau belum dapat, di pause dulu, dicari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Kak Sem akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar ceritanya mungkin dari kakak sekolah minggu, atau di pelajaran agama waktu kelas berapa dulu. Nah, kita akan mengingat lagi ya. Adik-adik, jadi kita melihat ada sebuah kota, namanya kota apa? Kota Niniwe. Kota ini sangat besar. Tetapi mereka melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan itu gak suka dosa, Tuhan gak suka kejahatan. Lalu bagaimana adik-adik? Tuhan tidak langsung memusnahkan, Tuhan gak langsung matiin semua orang Niniwe. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan ingin memberikan peringatan dulu kepada orang Niniwe. Pengen dikasih tahu dulu bahwa mereka itu sudah sangat jahat, harus bertobat. Nah, kemudian Tuhan mengutus nabinya yang bernama Nabi Yunus untuk pergi ke kota mana tadi? Kota Niniwe. Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa orang Niniwe itu sudah bakal jahat. Kalau nggak mau bertobat, nanti Tuhan hukum. Ya adik-adik, jadi sekarang dilihat kertas tugasnya. Yuk kita mulai isi. Nomor 1. Kak Sem bacakan. Orang-orang di kota Niniwe sangat jahat, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe untuk titik-titik-titik. Titik-titik-titiknya diisi memperingati kota Niniwe. Sekali lagi nomor 1, titik-titiknya diisi memperingati kota Niniwe. Titik. Oke, kalau mau dilengkapi di pause dulu videonya. Kak Sem baca lagi secara lengkap. Nomor 1, orang-orang di kota Niniwe sangat jahat, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe untuk memperingati kota Niniwe. Titik. Sudah? Kita lanjut lagi. Jadi Tuhan menyuruh siapa? Nabi Yunus. Tuhan gak mau langsung hancurin kota Niniwe yang jahat tadi. Tapi Tuhan mau kasih peringatan dulu adik-adik. Ya, jadi Tuhan itu, kalau kita berbuat salah, mungkin berbuat dosa, terkadang Tuhan gak hukum. Tuhan kasih peringatan dulu. Nah, ketika diperingati Tuhan, kita harus sadar. Ya. Peringatannya apa? Mungkin melalui orang tua kita dinasehatin. Jangan begini-begini ya. Kita harus dengar-dengaran. Kalau enggak, nanti terima hukuman dari Tuhan. Ya, jadi itu nomor 1 kita lihat. Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe untuk memperingati orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Yunus ini, Nabi Yunus, dia nggak mau. Dia nggak mau melakukan perintah Tuhan untuk ke kota Niniwe. Loh Kak Sem, kenapa Nabi Yunus nggak mau? Nah, kita lihat. Nabi Yunus ini, dia udah kesel sama orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe kan jahat. Nabi Yunus maunya, udah nggak usah diperingati, langsung aja deh dihukum. Waduh, ya Nabi Yunus maunya
Kota Niniwe langsung dihukum saja, tidak usah diperingati. Supaya bertobat, mereka udah jahat, udah Tuhan musnahkan saja. Jadi Nabi Yunus gak mau ke Niniwe, Nabi Yunus gak mau kasih peringatan. Nabi Yunus maunya Tuhan langsung hancurin aja. Waduh, kita tidak boleh seperti Nabi Yunus ya. Kalau kita melihat mungkin teman kita ada yang jahat, ada yang melakukan kesalahan, kita jangan berdoa supaya Tuhan hukum dia, jangan. Kita harus seperti Allah. Ya, mengasihi atau kita nasihati ya, kita berikan peringatan seperti itu. Akhirnya kita melihat nomor 2 sekarang, yuk kita lengkapi. Tadi Kak Sem sudah singgung. Nomor 2 Kak Sem bacakan. Yunus tidak ingin pergi ke kota Niniwe karena Yunus ingin supaya kota Niniwe ... Nomor 2 titik-titiknya diisi dihukum Tuhan . Sekali lagi nomor 2 dilengkapi titik-titiknya dihukum Tuhan . Boleh di pause dulu videonya kalau Kak Sem kecepatan. Kak Sem bacakan lagi secara lengkap. Nomor 2, Yunus tidak ingin pergi ke kota Niniwe karena Yunus ingin supaya kota Niniwe dihukum Tuhan . Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Jadi Yunus ini nggak mau ke Niniwe. Waduh, Yunus tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak boleh seperti ini ya adik-adik ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe yang disuruh Tuhan, dia malah naik kapalnya kabur ke kota Tarsis. Ya, Tarsis. Nomor 3 nih, coba kita lengkapin. Kak Sem bacain. Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan dan melarikan diri ke kota Tarsis. Tahu tulisan Tarsis? T-A-R-S-I-S. Lagi T-A-R-S-I-S . Ya. Jadi nomor 3, Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan dan melarikan diri ke kota Tarsis . Udah adik-adik, jadi Yunus kabur dia ke kota Tarsis. Dia nggak mau ke Niniwe. Udah biar aja Tuhan langsung hukum aja. Waduh, nggak boleh seperti itu ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kota Niniwe bertobat dulu. Akhirnya apa? Ketika Yunus dalam perjalanan di kapal menuju kota Tarsis, apa yang terjadi? Tuhan mengirim angin ribut. Badai yang besar bergelora sehingga kapal yang dinaiki Yunus ini hampir tenggelam. Nah, sekarang Tuhan menegur Yunus karena Yunus tidak mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik, nomor 4 dilengkapi yuk. Nomor 4, Kak Sem bacakan. Dalam perjalanan Yunus ke Tarsis, Tuhan membuat ... sehingga kapal hampir tenggelam. Ya, nomor 4 titik-titiknya diisi badai besar. Ya, sekali lagi nomor 4 titik-titiknya diisi badai besar. Oke, di pause dulu kalau Kak Sem kecepatan. Kak Sem ulang lagi nomor 4. Dalam perjalanan Yunus ke Tarsis, Tuhan membuat badai besar sehingga kapal hampir tenggelam. Oke, sudah, kita lanjut lagi ceritanya. Jadi Tuhan buat badai, kapalnya ini hampir tenggelam. Ya. Yunus tadinya lagi tidur enak-enak di kapal, tiba-tiba orang dibangunin. Ayo bangun, kamu gak lihat ini sudah terjadi badai besar? Bisa-bisanya ya kamu tidur? Waduh. Akhirnya udah rame orang di kapal. Karena apa? Kapalnya udah mau tenggelam. Akhirnya orang-orang di kapal mereka memutuskan untuk buang undi. Adik-adik tahu ya, buang undi. Buang undi ini mereka ingin tahu, ini sebenarnya siapa sih yang bikin malapetaka ini? Yang bikin bencana ini pasti ada seseorang nih di kapal ini. Coba kita buang undi. Kita mau lihat nih siapa yang dapat undiannya nanti. Berarti dia penyebabnya. Penyebab bencana badai ini terjadi. Ya, akhirnya orang-orang berkumpul, mereka membuang undi. Dan yang dapatkan undinya siapa? Yunus adik-adik. Wah. Ya.
Nomor 5 dilengkapi. Yuk, nomor 5. Setelah seluruh penumpang kapal melakukan ... Yunus dibuang ke dalam laut. Ya, nomor 5, titiknya diisi buang undi. Sekali lagi nomor 5, titiknya diisi buang undi. Oke, Kak Sam bacakan secara lengkap nomor 5. Setelah seluruh penumpang kapal melakukan buang undi, Yunus dibuang ke dalam laut. Ya, jadi buang undi tadi tujuannya apa? Supaya tahu ini penyebabnya siapa nih yang bikin bencana. Yang dapat undinya ketika dibuang, undinya itu yang dapat Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Dan setelah Yunus dibuang, langsung deh lautnya menjadi tenang lagi. Ternyata benar. Ini semua karena Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Jadi kita harus dengar-dengaran ya. Yunus aja nggak dengar-dengaran, akhirnya apa tadi? Tuhan kasih peringatan. Ya adik-adik. Lalu kita melihat ketika Yunus dibuang ke laut, gimana dong Kak Sam? Mati dong, tenggelam? Tidak. Tuhan masih mengasihi Yunus juga. Tuhan mengasihi kota Niniwe walaupun jahat. Tuhan mau kasih peringatan dulu. Tuhan juga mengasihi Yunus walau nggak denger-dengeran. Tapi karena Yunus sadar, ya adik-adik, karena kesalahannya Yunus sadar. Akhirnya ketika Yunus sudah ada dalam laut, kan tadi dibuang ya dari kapal ya, karena dapat undi. Lalu Tuhan mengirim ikan besar. Ikan apa Kak Sam? Ikan paus bukan? Gak tahu ikan apa. Pokoknya di Alkitab ditulis apa? Ikan besar. Ikan besar menelan Yunus. Ya, ditelan ya adik-adik ya. Jadi masih hidup Yunusnya. Gak dikunyah dulu sama ikannya. Kalau dikunyah hancur dong nanti. Ya, jadi ikan besarnya ini menelan Yunus. Yuk, nomor 6 kita lengkapi. Setelah Yunus dibuang ke dalam laut, Tuhan mengirim ... untuk menelan Yunus. Ya, nomor 6, titiknya diisi ikan besar. Ya. Saya bacakan lagi nomor 6. Setelah Yunus dibuang ke dalam laut, Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Ya, adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya. Tuhan masih memelihara Yunus. Dan Yunus ketika dalam perut ikan, dia sadar kesalahannya, dia berdoa, dia berpuasa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyadari dia ini salah, Yunus pun bertobat. Ya, Yunus sadar dia udah salah nih, harusnya dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya, jadi nomor 7 dilengkapi. Yunus ... selama 3 hari di dalam perut ikan. Nomor 7 titiknya dilengkapi berdoa dan berpuasa. Sekali lagi nomor 7 titiknya berdoa dan berpuasa. Sudah? Pause dulu kalau Kak Sam terlalu cepat, dilengkapi dulu ya. Kak Sam bacakan lagi nomor 7. Yunus berdoa dan berpuasa selama 3 hari di dalam perut ikan. Ya, akhirnya adik-adik kita lanjut lagi ya ceritanya. Setelah Yunus sudah berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan, akhirnya Tuhan membuat ikan ini memuntahkan Yunus ke darat. Ya, nggak tahu ikannya mungkin sakit perut kali ya. Pokoknya Yunusnya dikeluarin lagi, dimuntahin ke darat. Yunus keluar dari perut ikan. Dan Yunus betul-betul dia sudah menyadari kesalahannya. Dia sekarang mau denger-dengeran. Dia pergi ke Niniwe. Untuk ngapain tadi? Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Untuk ngapain? Untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyuruh orang-orang Niniwe bertobat. Ya, jadi sekali lagi Niniwe adalah tempat tujuan Yunus sekarang. Yunus gak mau kabur lagi. Nomor 8 yuk, dilengkapin yuk. Setelah dimuntahkan oleh ikan,
Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan Tuhan. Titik-titiknya diisi nomor 8, pergi ke Niniwe. Sekali lagi nomor 8, titik-titiknya pergi ke Niniwe. Kak Sem bacakan nomor 8, setelah dimuntahkan oleh ikan, Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan Tuhan. Titik. Ya, setelah di kota Niniwe, Yunus menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe, kalian harus bertobat, kalau tidak Tuhan akan menghukum kota Niniwe ini. Tuhan akan kasih bencana, Tuhan akan memberikan hukuman yang sangat berat karena kalian ini sudah sangat jahat. Akhirnya bagaimana adik-adik setelah orang-orang Niniwe mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yunus? Ya, raja kota Niniwe yang telah mendengar pesan Tuhan tadi melalui Yunus, dia akhirnya menyuruh seluruh masyarakatnya untuk bertobat. Selain bertobat, disuruh berdoa dan juga berpuasa adik-adik. Yang puasa cuma manusianya ya Kak Sem ya? Enggak, hewannya juga disuruh berpuasa. Waduh ya. Jadi karena apa? Kok sampai hewan juga disuruh puasa Kak Sem? Ini adalah bentuk dari penyesalan orang-orang Niniwe. Bahkan raja kota Niniwe. Jadi nomor 9 dilengkapi. Raja kota Niniwe yang mendengar pesan Tuhan melalui Yunus langsung segera menyuruh titik-titik berpuasa, titik. Nomor 9 titik-titiknya diisi manusia dan hewan di kota Niniwe. Sekali lagi nomor 9 titik-titiknya manusia dan hewan di kota Niniwe. Sudah, kalau Kak Sem terlalu cepat di pause dulu, Kak Sem bacakan nomor 9 dengan lengkap. Raja kota Niniwe yang mendengar pesan Tuhan melalui Yunus langsung segera menyuruh manusia dan hewan di kota Niniwe berpuasa. Titik. Ya adik-adik. Jadi setelah Yunus menyampaikan pesan Tuhan, raja kota Niniwe mendengar hal itu dan menyesal, menyuruh semuanya puasa. Ayo kita berpuasa, kita bertobat, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian Tuhan yang melihat semua yang dilakukan orang Niniwe ini, Tuhan menjadi apa? Tuhan mengampuni kesalahan mereka adik-adik. Ya. Sekalipun tadi Tuhan mau menghancurkan, tapi kalau Tuhan melihat orang-orang mau bertobat, berubah jadi lebih baik, Tuhan mengampuni. Ya, lalu kita melihat adik-adik, Yunus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira perasaan Yunus gimana nih? Setelah orang-orang Niniwe bertobat, gimana perasaan Yunus? Yunus malah jadi marah adik-adik. Waduh. Yunus marah karena apa? Dia seperti yang tadi, dia pengen orang Niniwe itu langsung Tuhan hancurin aja tadi. Waduh. Jadi nomor 10 kita lengkapi. Setelah kota Niniwe bertobat, Yunus merasa sangat marah. Diisi langsung ya. Nomor 10 titik-titiknya marah. Setelah kota Niniwe bertobat, Yunus merasa sangat marah. Titik. Tetapi setelah itu Tuhan memberikan pengertian kepada Yunus bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Bahkan yang sudah sangat jahat sekalipun, kalau orang itu mau datang bertobat, mau sungguh-sungguh berdoa minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya adik-adik. Ya, oleh sebab itu pada saat ini kira-kira kesalahan apa, dosa apa yang adik-adik pernah lakukan? Ya, atau masih dilakukan saat ini, harus cepat-cepat bertobat. Gak boleh diulang-ulangin lagi. Tuhan Yesus bakal ngampuni, tapi jangan diulang lagi. Ya, kita minta kekuatan Tuhan supaya kita mampu untuk tidak melakukan dosa. Ya, adik-adik, pelajaran sudah selesai pada pagi hari ini. Kak Sem akan berdoa untuk adik-adik. Ya, sikap doa yang baik menghadap Tuhan, lipat tangan, tutup matanya.
Adik-adik sebelum berdoa, sekarang coba lipat tangan, tutup mata. Ya, coba di dalam hati adik-adik masing-masing, kira-kira dosa apa? Kesalahan apa yang masih suka adik-adik lakukan? Ya, katakan dalam hati saja. Berdoa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, adik-adik. Kak Sem gak tahu, tetapi yang terpenting adik-adik mengakui kesalahan adik-adik dan minta ampun dari Tuhan, adik-adik. Kalau tidak, Tuhan akan memberikan hukuman. Jangan sampai adik-adik dihukum Tuhan. Ya, sudah mengakui kesalahan adik-adik. Sekarang Kak Sem akan berdoa. Tidak usah diikuti ya, Kak Sem berdoa untuk adik-adik semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya Tuhan melalui kisah Yunus ini kita mau belajar. Anak-anak-Mu, kami semua mau sama-sama belajar bahwa kami mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami, yang selalu mengampuni kami ketika kami mau datang, meminta ampun, mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini apapun kesalahan yang masih dilakukan oleh anak-anak-Mu, mohon Tuhan ampuni dan berikan kekuatan mereka untuk dapat selalu melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa-dosa yang Tuhan tidak sukai. Terima kasih pelajaran sudah selesai, tetapi biarlah setiap pelajaran firman-Mu yang telah disampaikan dapat anak-anak-Mu ingat di waktu kedepannya ini menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Terima kasih berkati mereka dalam sekolah, dalam keluarga, dalam sekolah minggu, dalam masyarakat. Berkati keluarga mereka, pekerjaan orang tua mereka. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan, penyertaan, perlindungan, kekuatan. Jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Dadah.